aman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Raw masih bersama dengan Nona tentunya dia sore hari ini yang bertugas untuk menemani Raw dengan rekan Raw semuanya. Dan seperti biasa untuk Selasa sore tepatnya di informasi pukul 5 sore itu kita ada ceramah bersama dengan Kemenak Kota Padang Sidimpuan ya. Dan kali ini sudah ada bersama Una narasumber kita yaitu Ustazah Dr. Anda Ummi Salamah Nasution. Jadi langsung aja kita sapa ya rekan Raw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah di sore hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya saja udah lama juga kita nggak berjumpa ya Ustazah ya. Kalau sama Una udah lama, tapi kalau di Raw FM baru 3 minggu ya. Baru 3 minggu. Oke Ustazah, tema kita di sore hari ini adalah sebarkan salam ya Ustazah. Iya. Oke langsung aja Una persilakan saja untuk menjelaskan materi kita di sore hari ini. Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimun 'alal muslim khamsun: raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaizi wa ijabatud da'wati wa tashmiyatul atis. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menjelaskan secara singkat tentang sebarkan salam. Assalamualaikum mempunyai dua arti. Arti yang pertama adalah salam itu sendiri, dan arti yang kedua adalah jaminan keselamatan dan gangguan tangan kita, jaminan keselamatan dari gangguan hati kita. Sekarang pertanyaannya, apakah jaminan keselamatan itu sudah kita lakukan atau hanya di mulut saja? Oleh karena itu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, mari kita sebarkan salam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Misi pertama Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah kuutus Muhammad itu melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Kita sebagai umatnya sudah seharusnya
meniru semaksimal mungkin perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengajak kita semua untuk hidup damai dan menjalankan amanah dan menjamin keselamatan sesama kaum muslimin. Suatu hari di saat berjalan-jalan bersama Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi menyapa Rasulullah dengan perkataan yang tidak mengenakan. Apa ucapan orang Yahudi itu terhadap Rasulullah? Mereka mengucapkan Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sebuah sapaan yang mirip dengan salam, namun berarti kematian atau kecelakaan bagimu. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian membalas wa'alaikumussalam, juga atas kalian. Di mana saat itu Aisyah marah-marah. Rasulullah melarang Aisyah untuk marah-marah. Aisyah, jangan kau ucapkan sesuatu yang keji. Seandainya Allah menampakkan gambaran yang keji secara nyata, niscaya dia akan berbentuk sesuatu yang paling buruk dan jahat. Berlemah lembutlah atas semua yang telah terjadi, karena itu akan menghias dan memperindah perbuatan tersebut, dan atas segala sesuatu yang bakal terjadi akan menanamkan keindahannya. Kenapa engkau harus marah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan hati Aisyah. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, salam itu berasal dari kata salima yaslamu salamatan, yang berarti selamat dan bahagia. Salam sering kita ucapkan dengan kalimat Assalamualaikum, yang artinya semoga keselamatan tercurah kepadamu. Dari kata salima muncul kata aslama, yang berarti menyelamatkan, mendamaikan. Dari kata aslama muncul nama Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam menjadi tujuan utama Islam, yang berarti selamatnya seseorang muslim di dunia dan akhirat. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kata rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 45, yang artinya, dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan kasih sayang pada dirinya. Betapa mulianya orang yang mengucapkan salam, selain telah mendoakan keselamatan untuk orang lain, dia telah menyebut salah satu asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tuhabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum.
kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu ala awala adullukum ala syai'in. Dan kamu tidak akan beriman dengan benar dan sempurna sehingga kamu mencintai. Kemudian Rasulullah melanjutkannya, tidaklah kuberitahukan kepadamu akan sesuatu, jika kamu melaksanakannya, tentu kamu menjadi saling mencintai, yaitu afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kamu sekalian. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, bagi umat Islam, salam adalah bagian penting dalam kehidupan beragama. Saat bertemu, kita ucapkan salam. Saat bertamu, kita ucapkan salam. Saat mengawali pembicaraan, kita awali dengan ucapan salam. Dan mengakhiri pembicaraan, kita ucapkan salam. Kita selalu mengucapkan salam. Bahkan salam adalah bagian dari ibadah sholat, yaitu rukun terakhir sebelum tertib. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, salam di antara sesama muslim, dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Karena salam yang tulus berarti doa. Semoga keselamatan tercurah atas kamu. Begitu juga rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diberi salam lantas menjawab juga dengan doa yang sama, saling mendoakan kebaikan. Hal inilah yang menumbuhkan cinta sesama muslim, yang menyempurnakan iman. Tidak lengkap keimanan seorang muslim ketika ia membiarkan saudaranya berada dalam kesulitan dan penderitaan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi kama yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman seseorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Islam diturunkan Allah dengan aturan yang lengkap, mengatur seluruh aspek kehidupan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu, dan telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agamamu. Ya rekan Raw, itu dia tadi. Pendengar Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Islam yang sempurna mengajarkan kaum muslimin untuk selalu meningkatkan kecintaan terhadap saudaranya sesama muslim. Merekatlah persaudaraan dan kasih sayang untuk mewujudkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang. Maka syariat Islam memerintahkan untuk menyebarkan salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah.
apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya. Yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita dalam sebuah hadis, haqqul muslimu ala muslim khamsun. Kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya ada 5. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Wa'iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Wa itba'ul janaizi, mengantarkan jenazah. Wa ijabatud da'wati, memenuhi undangan. Wa tasmiyatul atis, mendoakan orang yang bersin. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah, bagaimanakah Islam atau Muslim yang baik itu, ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, Anda memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang Anda kenal ataupun kepada orang yang tidak Anda kenal. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan, seraya mengucapkan Assalamualaikum. Maka Nabi Muhammad menjawabnya, dan orang itu kemudian duduk. Nabi berkata, dia mendapat 10 pahala. Kemudian datang orang yang lain mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Maka Nabi menjawabnya dan berkata 20 pahala baginya. Kemudian ada yang datang lagi seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun menjawabnya dan berkata, dia mendapat 30 pahala. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dari hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa memulai salam hukumnya sunnah bagi setiap orang. Kemudian menjawab salam hukumnya wajib sesuai dengan hadis Rasulullah, haqqul muslimun 'alal muslim khamsun. Raddus salam, kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya. Raddus salam, menjawab salam. Kemudian salam yang paling utama yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menjawab salam hendaknya dengan jawaban yang lebih baik atau minimal serupa dengan mengucapkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 86. Anda Umi Salamah Nasution. Ya Ustazah, tadi saya sudah memberikan materi tentang sebarkan salam ya Ustazah. Ya. Nah, jadi di sini Una punya beberapa pertanyaan Ustazah.
Pertanyaannya yang pertama itu gimana, apakah kita boleh menjawab, bukan boleh menjawab, gimana caranya menjawab salam orang tapi mengucapkan salamnya nggak benar, Ustazah? Ya. Terus? Terus pertanyaan yang kedua, udah kira tidak langsung dijawab, Ustazah? Iya. Udah sampai pertanyaannya aja semua, Ustazah, atau gimana? Pertanyaannya dulu semua, Ustazah. Nantilah satu-satu ya. Oke, Ustazah. Ya, terima kasih Yuna. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, pertanyaannya tadi, bagaimanakah menjawab salam? Artinya salam yang tidak lengkap ataupun salam yang kurang benar, kayak gitu ya. Iya, benar, Ustazah. Sesuai tadi apa yang telah saya jelaskan tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan orang Yahudi kan, Iya, dan Ustazah. orang Yahudi itu menyapa Rasulullah dengan perkataan yang tidak mengenakan. Iya, benar. Apa rupanya ucapan orang Yahudi itu? Assalamu alaikum. Itu sapaan yang mirip dengan salam, namun berarti kecelakaan bagi kamu. Maka Rasulullah pun menjawab dengan apa yang diucapkan oleh orang Yahudi. Selanjutnya sebuah hadis ini yang diriwayatkan dari Hisam bin Zaid bin Anas bin Malik, bagaimana Rasulullah menjawab salam seseorang. Diriwayatkan dari Hisam bin Zaid bin Anas bin Malik, beliau berkata, aku pernah mendengar Anas berkata, seorang Yahudi berjalan berjumpa dengan Rasulullah, lalu ia mengucapkan Assalamu alaika, artinya racun atas kamu. Itu kan kecelakaan, tapi mirip dengan salam. Apa jawab Rasulullah? Wa alaika. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu apa yang diucapkan tadi? Yaitu Assalamu alaika. Lanjut beliau, mereka berkata, wahai Rasulullah, biarlah aku bunuh dia, karena ucapannya itu ucapan yang mematikan kepada Rasulullah. Maka sahabat marah. Rasulullah bersabda, jangan. Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepada kamu, maka jawablah wa'alaikum, dan atas kamu kecelakaan. Kita jawab sesuai dengan apa yang diucapkan oleh seseorang kepada kita. Assalamualaikum, kita jawab wa'alaikumussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang mengucapkan salam yang tidak baik, kita ucapkan seperti apa yang diucapkannya. Kecelakaan atas kamu, kita ucapkan juga kecelakaan atas kamu. Jangan kita balas dengan keselamatan atas kamu. Begitu saja. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, benar saja. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih saja. Ini sebenarnya banyak juga yang menyampaikan ya. Katanya mengucapkan salam itu mau masuk rumah atau berjumpa sama siapa saja gitu, entah misalnya kawan ataupun guru, katanya nggak wajib nih saja. Oh iya ya. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya apa kali pertanyaan apa ya? Udah. Mengenai salam ya. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi dari hadis Rasulullah, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengucapkan Assalamualaikum. Nabi menjawabnya kan, dan kemudian dia berkata dia mendapat 10 pahala. Kemudian datang yang lain mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Nabi menjawabnya
dan berkata 20 pahala baginya. Kemudian datang lagi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawab mendapat 30 pahala. Kalau kita baca hadis ini dapat diambil kesimpulan memulai salam hukumnya sunnah dan menjawabnya hukumnya wajib sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah dalam sebuah hadis. Haqqul muslimun alal muslim khamsun. Kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya ada 5. 1. Raddus salam, menjawab salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Raddus salam, menjawab salam. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apabila kita masuk rumah dan berjumpa kepada sesama orang muslim, itu kan, coba kalau kita pikirkan, mau masuk ke rumah orang, sebaiknya, seharusnya kita ucapkan salam sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Fa idza dakhaltum buyutam fasallimu. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya. Coba kalau kita mau masuk ke rumah tanpa memberi salam, kan gak enak perasaan kan? Oh gitu aja, masuk. Nah, jadi hendaklah kamu, dalam Al-Quran Allah mengatakan hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti kita memberi salam kepada diri kita sendiri. Karena kita ucapkan Assalamualaikum, maka penghuni rumah mengucapkan Waalaikumsalam. Nah, kita saling mendoakan, saling mengucapkan salam sesama Islam. Itulah ajaran Islam. Kemudian apa tadi? Berjumpa dengan kawan sesama muslim. Baik. Daripada kita mengucapkan ucapan yang tidak baik apabila kita berjumpa, itu lebih baik Assalamualaikum, apa kabar? Kan? Keselamatan atas kamu. Itu sudah bagus, itu artinya didoakan orang kita untuk selamat. Maka kita jawab, dan kepada kamu pun keselamatan. Malah warahmatullah, dan Allah memberikan rahmat kepadamu. Wabarakatuh, keberkahan. Jadi merupakan doa. Ucapan salam itu doa kepada orang yang kita ucapkan, dan orang yang menjawab salam pun mendoakan kita. Berarti saling mendoakan kepada keselamatan, ya kan? Yes. Orang yang mendoakan keselamatan dan seseorang, itu tandanya cinta kita kepada seseorang, kasih sayang, timbul kasih sayang. Maka Rasulullah mengatakan tidak beriman seseorang apabila tidak dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dari ucapan salam timbul kasih sayang dan cinta sesama kaum muslimin. Itu Yuna. Iya Ustazah, terima kasih banyak Ustazah, dan mungkin bisa langsung disampaikan Ustazah kesimpulan kita di sore hari ini. Iya, terima kasih. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dari penjelasan singkat kami tadi tentang sebarkan salam, dapat diambil kesimpulan bahwa mengucapkan salam itu mempunyai manfaat. Yang pertama, mendapat keutamaan berzikir karena menyebut nama Allah. Nah, kita mengucapkan salam mendapat keutamaan ingat kepada Allah karena menyebut nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian manfaat kita mengucapkan salam, terjalinnya persaudaraan dan kasih sayang antar sesama muslim. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya manfaat mengucapkan salam, mendapat doa keselamatan dari orang lain. Kemudian manfaat salam itu menghapus penyakit hati seperti hasad dan dengki, sombong dan keras hati. Orang yang bersifat sombong, orang yang bersifat keras hati, dengki, itu jarang itu mengucapkan salam.
Tapi dengan seringnya mengucapkan salam kepada seseorang Islam, maka penyakit hati itu akan terhapus. Kemudian mendapat pahala dakwah menebarkan salam, kemudian dilingkupi rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilingkupi dengan keselamatan, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat mengucapkan salam itu adalah mempererat silaturahmi di antara sesama kaum muslimin. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami dari kelompok penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan tetap eksis ataupun tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan untuk memberikan siraman rohani ataupun ceramah agama pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dan tetaplah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan jaya, hidup jayalah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Raw, demikianlah ceramah Kemenak kita di sore hari